Mazmur tanggapan. Tapi umat menjawab, selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjian-Mu. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Hai anak, Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku ketetapan. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpah-sumpah kepada Ishak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempar Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah
sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita merefleksikan hidup kita, berarti kita memiliki banyak sekali kekurangan dan kedosaan. Kekurangan dan kedosaan itu karena kita adalah pribadi yang lemah dan rapuh. Kita berasal dari debu dan tanah. Maka dalam rabu-abu itu kita menerima porma. Dari abu akan kembali menjadi debu, atau menjadi abu, dari tanah akan kembali menjadi tanah. Dan biasanya porma lainnya atau porma yang sekarang sering diucapkan, ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi apa yang dikatakan Yesus pada hari ini itu adalah suatu fakta, bukan fiksi. Fakta yang terjadi pada sejarah peristiwa penyelamatan umat manusia yang begitu sangat complicated atau sangat rumit. Kalau menurut pandangan orang Israel, rumit. Bayangkan peristiwa penyelamatan itu harus membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mulai dari Bapak Abraham harus percaya kepada firman dan sabda Tuhan. Dan akhirnya anaknya Ishak diganti dengan anak domba tambun untuk menggantikan pengorbanan karena keyakinan iman Abraham itu. Bukan ujian yang diberikan kepada Abraham, tetapi kesetiaan. Kesetiaan. Jadi kebahagiaan itu karena setia. Orang Katolik atau orang Kristiani itu harusnya memiliki kesetiaan yang total kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaannya itu tidak tergantikan oleh apapun. Kesetiaannya itu sudah dibayar lunas, ditebus, diselamatkan, dan dihapus dosanya oleh Yesus Kristus melalui korban dirinya sendiri. Dan apa yang disampaikan Yesus pada hari ini mengingatkan kita kembali akan suatu makna pembaptisan kita. Baptis itu adalah proses lahir kembali yang dilaksanakan oleh setiap pribadi yang lahir ke dunia ini. Maka setiap orang yang lahir ke dunia ini memiliki dosa asal, yaitu dosa maut. Maut itu sudah dikalahkan, ya. Bukan hanya ditebus oleh Yesus, dikalahkan. Jadi jangan kalau kita mendengarkan TikTok atau YouTube yang nadanya hanya mencuplik sedikit-sedikit, lalu mulai kita melemah iman kita. Karena penyesatan itu harus terjadi. Apa kata Yesus? Celakalah kamu yang melakukan penyesatan. Nah, jangan sampai kita jadi penyesat. Penyesat itu bisa orang yang rajin ke gereja, taat berdoa, taat membaca kitab suci. Taat itu belum tentu setia, ya. Taat ya, patuh, tapi tak setia dia. Setelah keluar dari gereja, habis orang lain dicelakainya. Itu beda. Oh, anak ini taat. Kok sayang ya bisa seperti itu? Apakah dia setia enggak dengan Allah? Ya kan? Ada yang bersaksi saya taat. Ya kan? Tiap hari misa harian, tiap hari misa hari Minggu, rajin novena, rajin berdoa, rajin devosional, tetapi tak setia. Mengapa terjadi? Karena rahmat, ya, dia tutup sendiri. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengenal Yesus, kita harus wartakan. Itulah tugas kita. Bagi yang Katolik tanda salib, bagi yang non-Katolik langsung berdoa. Bapa di dalam surga. Hebat kan Bapa kita di dalam surga. Kalau orang Israel itu menyebut Bapa itu pasti akan melempar batu kepada orang yang menyebut Allah itu Bapa. Karena dia tidak boleh menyebut Allah itu. Karena Allah itu tidak dikenalnya, tetapi dia tahu. Makanya hurufnya itu adalah YHWH kan. Itu artinya huruf mati semua. Artinya apa? Tidak bisa dibaca sebenarnya. Ya, tetapi dia menggunakan kata-kata jamak, Elohim. Ya kan? Elohim. Ya. Kemudian Adonai. Ya kan? Dia menggunakan kata-kata itu supaya mendekati.
atau Sang Halik, Sang Hyang Widiwasa, Jagat Dewa Batara, Allah Subhanahu wa taala, Yesus Kristus. Nah, itu hebatnya orang Kristen. Jadi kalau ada yang masih meragukan Yesus Kristus adalah Allah, ya bagus dia langsung menggantung dirinya, ya, seperti Yudas Iskariot, atau menggantungkan beban ke dalam lehernya dan dicampakkan sendiri ke dasar laut. Tapi tidak mungkin. Maka Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada masa Prapaskah pekan kelima ini, setelah kita pekan sukacita, ada pekan sukacita ya. Jadi semua ya di gereja Katolik itu simbol-simbol benda-benda sakramentali yaitu ditutup dengan ya kain ungu. Karena setelah sukacita itu kita sudah masuk ke masa berkabung. Memang dalam masa berkabung itu nanti kita masuk ke pekan suci, di mana Yesus dieluk-elukkan. Sama seperti kita luar biasa ke gereja mengeluk-elukkan Yesus. Keluar dari gereja mulai kita mengkhianati Yesus. Tidak percaya dengan ulah tingkah pola kita. Mana yang ngomong kotor lah, ngomong jorok lah, ya kan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah milik Kristus, milik Allah. Tapi kita cemarkan. Rambut kita pakai untuk misalnya ya ngerjain orang, rambut orang untuk menyantet orang kan? Kan butuh rambut, butuh kuku, butuh alis, butuh rambut yang tumbuh di ya ketek, bahkan di kemaluan katanya. Saya tidak tahu kalau di sini ada yang berprofesi dukun. Ya, kata kakek saya dulu, maka kakek saya tidak mau jadi dukun dia. Ya. Karena kata mama saya dulu, kalau bukan Katolik kamu nih jadi dukun katanya. Jadi dukun kan nyaman. Orang pintar profesor bisa kita akal-akal. Ya kan? Kalau bapak mau sembuh cari pak, malam Jumat jam 7. Bunga 7 rupa, mandi 7 sungai. Jangan tidak percaya bahwa bapak, orang yang bapak pikir dia itu sudah pikiran tinggi, tetap dia percaya tuh. Kalau dia, bapak harus kasih air suci katanya, air kudus di tempat ya. Ini ada cerita, karena dia ingin jabatan manajernya tuh awet. Jadi istrinya itu mempertahankannya. Ayo pak, nanti ya pemilik perusahaan ini mencat bapak. Jadi kemana? Ya kan? Ya, karena bapak sudah 5 tahun nih jadi manajer, siap-siap diganti supaya dia itu tunduk, pemilik perusahaan ini tunduk dan memilih bapak lagi jadi manajer. Bagusnya kita pergi ke orang pintar gitu. Orang pintar minum tolak angin. Ya. Jadi saya cerita sedikit, hanya ingin menggali. Jadi pergilah dia dengan istrinya itu, karena istrinya ini memang sudah ya kan kepanasan dengar ibu-ibu. Dalam perusahaan itu ada juga Dharma Wanita. Kalau Dharma Wanita itu kan di PNS ya. Jadi mulai dia, wah nanti posisi bapak akan diganti. Wah, mulai panas istrinya kan mencari. Tetapi rupanya inilah setan ini datang. Tenang bu, saya punya ini ya kan keluarga yang sakti. Setiap orang yang datang di situ tuh pasti awet. Nah, lalu akhirnya pergilah ke situ. Ya itu tadi. Datang ke situ itu kan belum apa-apa udah tahu. Hebat kan? Rupanya udah dikasih tahu sama keluarganya itu. Bapak namanya ini kan? Iya. Istri bapak ini kan? Iya. Oh iya, salahnya yang ngantarnya sudah tahu kan. Bapak punya anak 3? Iya katanya. Oh, iya. Bapak sukunya ini? Iya. Oh semua tahu. Hebat juga kita nih dukunnya, kata suaminya yang pintar. Padahal suaminya levelnya sudah doktor. PhD di Amerika. Nah, istri juga enggak kalah-kalah, sudah doktor, seorang dosen di Universitas Antahbrata. Nah, ini ya. Jadi ya kalau kita sebut nanti orang marah kan. Akhirnya pergilah dia. Segala hal yang tak masuk akal dilakukan. Ya kan? Mulai dari ya kan Mbah Dukun itu buat kolong. Mereka ada kolong nih. Lewat pak 7 kali gitu ya. Lewat. Iya kan?
Dia tidak mau sebenarnya, ngapain kan? Ya kan? Lewat kolong. Ya, itu tantangan pertama katanya. Tantangan yang kedua harus melalui selangkangan istrinya. Parah lagi Mbah Dukun nih ngerjainnya. Iya katanya. Kalau tidak mau, tidak jadi nih Pak katanya. Tidak jadi. Waduh. Doktor PhD ya, masuklah 7 kali. Sudah yang tidak masuk akal. Lalu yang ketiga apa yang dilakukan oleh Mbah Dukun itu kan? Nah, jadi ada permen di kulum Mbah Dukun itu, disuruh suami istri jilat. Ini permen nih kesaktian katanya. Entah permen apa kan? Air liur Mbah Dukun pun masuk. Nah, berikutnya mandi 7 bunga. Bunganya Bapak harus cari, waktunya hanya 1 jam. Ya kan? Jadi tidak boleh pakai sepeda motor. Rupanya udah disediakan di situ. Nah, petik Pak, Bapak petik, ya kan? Kalau misalnya ada orang marah gimana? Ambil saja katanya. Kan harusnya minta izin. Tidak boleh Bapak minta izin katanya, harus metik ya. Makanya jangan heran tiba-tiba bunga kita hilang. Kok metik-metik ya orang itu kan? Rupa syarat dari Mbah Dukun. Ya suami istri lakukan demi yang namanya jabatan. Kembalilah dia di situ, ya kan? Lalu, nah, Mbah Dukun ini bilang ini air 7 sungai Pak. Sudah saya cari katanya. Bayangkan 7 sungai. Kalau Bapak cari mahal Pak biayanya. Jadi berapa biayanya? Sudah saya perhitungkan katanya. Mandilah dia. Setelah mandi ya kan, akhirnya lakukan 40 hari. Ini ada air kudus katanya. Tah dibaca-baca apalah, ya kan? Tapi sebelum itu disimbur dulu sama Mbah Dukun tuh muka suami istri itu. Ya kan? Termasuk air liurnya Yengosi pun nyemprot juga. Nah, pulanglah Bapak itu kan dengan penuh tanda tanya antara yakin dengan enggak kan begitu. Istrinya kan karena merasa suaminya tetap mau jadi pejabat ya, yakin. Akhirnya ya, air kudus itu atau air suci yang dibuat itu tadi, ya kan? Ini Pak jadi bisa jadi induk katanya. Kalau Bapak kasih istri, istri jadi awet jabatannya. Kasih anak-anak jadi awet di sekolah. Ya enggak naik lah berarti anaknya ya. Akhirnya lah induknya itu dibagi 40 hari 40 ember. Jadi setiap hari ya dia punya kursi itu harus dikasih air tuh kan. Hari pertama ya kan dia kasih air. Ya namanya air di kursi ya pastilah tidak akan kering kan. Tiba-tiba datang anak buahnya, dia duduk. Lalu dia baru tahu pantatnya basah seperti orang ngompol kan. Pakai jas, pakai celana. Akhirnya saking dia itu melakukannya demi jabatannya 7 hari berturut-turut, dia nahan kencing. Lalu akhirnya hari ke-8 masuk rumah sakit. Dan gosip beredar di kantornya itu bahwa bapak itu ngompol terus katanya. Ya bagaimana ya? Jas ya kan. Syarat dari Mbah Dukun itu tidak boleh, memang harus kelihatan katanya. Biar itulah karismanya tadi. Ya. Dan dalam 7 hari itu dia masuk kan. Akhirnya betul-betul dia, karena memang sudah masanya dia ya tidak lagi menduduki jabatan itu. Ya dipilihlah yang lain. Semuanya sia-sia. Ya, dia masuk rumah sakit, habis duit ratusan juta, istrinya juga ya mengalami depresi dan stres. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ilustrasi itu mengingatkan kita bahwa dosa itu adalah hal yang bodoh yang kita lakukan sebenarnya. Nonton film porno, nontonlah bingo, bapak-bapak lalu sange, ya kan? Lalu masing-masing di ruangan itu pergi ke toilet, ya kan? Semuanya senyum-senyum. Orang dapat duit, ya kan? Kalau di bingo itu kan Pak transfer 150.000. Ya kan, langsung nih main nih katanya 50.000, 100 ya kan. Saking untuk mengidamkan sesuatu kedangingan tadi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cerita tadi hanya mengantarkan refleksi tentang sejauh mana kita pada masa pekan kelima Prapaskah ini sudah menyadari kedosaan kita. Hal-hal yang bodoh yang kita lakukan itu rasanya itu sangat banyak kita lakukan. Puji Tuhan, Allah memberikan Yesus Kristus
sebagai lambang cinta kasih Allah kepada kita untuk menghapus kebodohan itu. Maka Rasul Paulus lagi katakan, hal yang aku lakukan dulu adalah celaka, bodoh. Maka dia bilang, hidup atau mati aku adalah milik Kristus dan keuntungan bagiku. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kematian kita itu sudah ditebus, diselamatkan, dibayar oleh Allah sendiri melalui putranya Yesus Kristus. Sehingga bagi orang yang dibaptis itu sebenarnya tidak perlu kekhawatiran. Kalau ketakutan akan mati ya pastilah. Kekhawatiran. Apa sih yang pasti itu? Yang pasti itu bagi orang beriman, ya kan? Kematian itu pasti, tapi yang pasti itu adalah keselamatan. Jadi kalau ditanya antara orang yang tidak beriman dan beriman, pasti dia takut akan kematian. Dan dia bilang apa yang pasti, kata orang pintar, ya pasti kematian, karena kematian pasti, ya kan? Cepat atau lambat, ya, kita akan menuju rumah Bapa di surga, menuju saja, ya kan? Tapi nanti kata Santo Petrus, oh stop dulu situ, ya kan? Push up katanya, push up. Diospek dulu, ini anak dari mana ini katanya, ya kan? Panggil malaikat kan? Dicek dulu, dicek. Waduh, ya kan? Ini dibaptis enggak nih? Dibaptis pengakuannya. Cek dulu. Karena namanya memang sudah ditulis di kerajaan surga. Nama aja ditulis. Nama kita sudah ditulis. Tapi apakah kita bisa masuk di sana? Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu. Kalau berjuang tapi nama tidak ditulis, sama juga sia-sia. Kata pengkhotbah itu semuanya sia-sia. Maka apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Ya, mereka semua harus mengalami yang namanya penghapusan. Sebelum angkatan ini berlalu, kamu tidak akan masuk ke tanah terjanji. Sebenarnya kan kalau perjanjian bangsa Israel dengan Allah itu kan disebut dengan perjanjian tanah. Sampai sekarang dia ngotot tanahnya itu milik dia. Sampai udah puluhan ribu orang, ya kan, meregang nyawa untuk periode ini, ya kan? Meregang nyawa gara-gara tanah. Kalau kita pikir itu kan ngapain kan gitu. Dan kita juga ngapain juga ribut-ribut. Rajin ke gereja, ribut juga. Karena menurut kitab suci, ya kan? Barang siapa mengutuki dia akan dikutuki. Barang siapa memberkati dia akan diberkati. Kalau sekarang itu berkat itu bukan hanya menyebut nama Abraham, tetapi berkat itu langsung dari Yesus Kristus. Itulah perjanjian baru, New Testament. Old Testament melalui Abraham, Ishak dan Yakub, yang dirubah namanya Israel. Israel tahu, bergulat dengan Allah. Ya, bayangkan Yakub bergulat dengan Allah. Ya, baca tuh ya. Semalam-malaman dia bergulat dengan Allah. Lalu apakah Allah tidak menjadi manusia waktu itu? Allah menjadi manusia kan? Yakub belum tahu namanya Yesus. Pokoknya namanya itu Allah kan? Anak muda, ganteng, bergulat dengan dia. Akhirnya supaya dia tidak kalah, karena Yakub itu dapat berkat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Allah kepada Yakub itu adalah mencuci, membersihkan dosanya. Karena dosa penipuan, nipu dia. Masa baptis selalu nipu kan? Gara-gara mau kawin dengan istrinya, yalah saya dibaptis. Nipu itu namanya. Percayalah kepada Yesus. Percaya katanya. Tapi sebenarnya dia percaya kepada Yesus untuk kawinnya begitu, Pak. Demi si jantung hati. Imannya itu bukan iman kepada Yesus, iman kepada istrinya tadi. Kalau ndak mau dapat istri cantik nanti lalu itu. Maka kita bisa mengoreksi iman-iman kita itu. Ya. Mengapa menjadi Kristen? Oh, karena bos saya Kristen. Mengapa menjadi Kristen? Dapat pakaian bekas waktu di kampung. Kasih kacang hijau, bubur. Macam-macam lah dulu. Kasih bom-bom sama permen. Ya kan? Kasih obat. Lalu nyantet pastor nak mati dia. Dia pakai kelambu. Ya macam-macam lah orang, ya. Jadi macam-macam orang motivasi menjadi, ya,
Kristen atau menjadi Katolik itu. Ya kan? Saya ingat dulu itu di kampung kakek saya itu semuanya Katolik. Saya tidak cerita ini ya. Tiba-tiba karena pak tua saya itu, sepupu mama saya itu, lama benar tidak dibaptis pastor. Dulu susah baptis. Pastor itu, pastor Belanda itu membaptis orang tidak main-main. Bapak saya itu udah mau merajuk. Udah 3 tahun. Udah jadi misdinar lagi. Kok belum baptis-baptis? Ya kan? Anggur biasa diminumnya. Tapi sakramen tidak terima dia. Udah jadi pelayan misa, misdinar, tapi belum baptis. Akhirnya bapak saya ngegap lah ya. Pastor, saya mau pindah aja, katanya, ke sebelah. Nenek, katanya, kamu belajar sama suster, katanya. Bapakmu menitipkan kamu di sini untuk menjadi Katolik. Lama, ada 3 tahun kan. Akhirnya barulah katekumen. Ya kan? Wah, bapak saya senang lihat suster kan, tinggi besar. Bapak saya, iya cerita, cantik lagi. Yang dilihatnya bukan ini cantiknya. Apalagi dulu sudah bujang kan, semuanya sudah akil balik. Waduh, katanya. Jadi senang ikut katekumen. Wah, motivasi bapak saya begitu rupanya. Wah, senang. Akhirnya dibaptis. Cuman satu katanya, kawanmu tidak boleh. Karena kedapatan mabuk minum anggur. Dulu minum anggur mabuk dia. Orang minum anggur sedikit, dia minum anggur banyak. Akhirnya dia dibaptis di gereja sebelah. Nah, sama dengan pak tua saya itu. Udah lama dia. Akhirnya dia sebulan saya di gereja sebelahnya, lalu dibaptis. Lalu pulanglah ke gereja, ke kampung, bawa segala kacang hijau dan pakaian bekas. Kan udah Katolik nih semuanya. Tiba-tiba kakek saya pergi ke Malaysia, sebulan pulang kok orang tidak ada ke gereja. Yang ke gereja tuh ya anaknya saja. Lalu ditanya, nih, udah ke sana, udah ke gereja sebelah. Siapa yang ini? Keponaannya, tidak jadi marah lah kakek saya, kan ponaan ini. Ya kan? Karena alasannya 4 tahun tidak dibaptis, itu. Ya memang dulu susah. Ya. Banyak kawan-kawan bapak saya itu, ya kan? Ya, susah. Di gereja Katolik baptis itu bukan susah. Itulah butuh yang namanya, betul enggak? Ya kan? Mencintai Yesus Kristus. Motivasinya bukan untuk pekerjaan, motivasinya bukan untuk kedudukan, motivasinya bukan untuk ya kan cari uang. Ya. Maka jangan heran gereja Katolik khususnya di Indonesia dan beberapa gereja Kristen itu bukan tidak berkembang di Indonesia. Ya, dicatat dalam sejarah abad ke-15 itu yang mewartakan iman Kristiani yaitu misionaris Katolik dari Portugis tuh, Franciscus Saperius. Baru dilanjutkan oleh misionaris dari Protestan. Ya, di mana dia dulu? Di Maluku, Ambon, Nusa Tenggara. Maka jangan heran kalau misalnya orang Nusa Tenggara itu ya sudah lama, ratusan tahun. Sedangkan masuk ke Kalimantan ini belumlah lama. Ya, palinglah 100 tahun lebih lah ya. Tapi yang paling awal itu ya misinya mulai dari Sambas oleh suster-suster lalu menuju ke Sejiram kan. Nah, tetapi sebelumnya sudah ada ya imam-imam Jesuit dulu, tapi lama, mau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru datang lagi di situ kan. Maka ada di Singkawang itu satu klan orang Tionghoa, itu klannya Katolik semua, dia datang memang udah Katolik. Dari 9 atau 8 klan itu dia yang Katolik. Maka bahasa Sensang itu sebenarnya guru agama sebenarnya, bukan untuk patah tulang, guru agama. Ya kan? Katekis ya, Sinsang namanya. Ya kan? Nah, kalau tidak percaya boleh tanya yang dari Singkawang tuh. Satu klan itu memang udah di sana dibaptis ya, datang. Dan memang kalau dicatat orang Tionghoa pertama dibaptis di Ketapang itu ya orang Tionghoa. Sedangkan yang suku-suku Dayak ini dianggap primitif, jangan dibaptis. Balum. Ya kan? Karena dulu ada traktat perjanjian yang dibuat oleh kolonial Belanda. Ingat ya? Misionaris itu datang tuh bukan dia penjajah. Tetapi dia itu ikut kapalnya POC itu kan. Karena murah lah. Ya kan? Nah, sampai di situ datang. Dan dia sebenarnya dilarang untuk membaptis orang pribumi.
Dia hanya membaptis misalnya orang Belanda yang lalu selingkuh dengan orang pribumi, punya anak kan. Anaknya ini kan harus dibimbing rohaninya oleh imam atau pendeta. Begitu awalnya ya. Nah, jadi udah mulai banyak karya pembaptisan itu. Ya, karya pembaptisan sudah ada. Misalnya di Jawa itu, di Muntilan itu, Pastor Panlit membaptis. Tetapi kata Panlit juga kurang berhasil. Karena rupanya dulu, ya kan, ada motivasi lain. Jadi penyelidikan orang untuk masuk menjadi pengikut Kristus itu tidak sembarang. Beda dengan Yesus. Yesus sudah menyelidiki orang itu sudah dari awal sampai akhir. Kayak 38 tahun ya. Ada orang di Betsaida, orang ya, kalau kolam di Betsaida itu bergerak-gerak dia harus pergi ke sana. Tapi enggak. Sudah 38 tahun orang itu lumpuh. Dicatat tuh 38 tahun. Apa kata Yesus? Ya kan? Kamu ingin sembuh? Ya, katanya. Ya kan? Bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itulah formanya. Forma baptis Yesus. 38 tahun. Ya. Kita baru aja berapa tahun jadi Kristen atau jadi Katolik. Lihat misalnya sesuatu yang manis sudah mulai dia kan. Nah ini. Dan berakhir dengan kenaasan. Nah ini bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Maka dalam kitab Kejadian pada waktu itu ketika Allah menampakkan diri, bayangkan menampakkan diri. Kalau Allah menampakkan diri, tidak mampu kita lihatnya. Makanya yang bisa melihat Allah itu hanya Musa. Yang lain, bangsa Israel sebenarnya bisa mendengar suara Allah. Tapi karena dia berdosa, banyak yang mati. Makanya bangsa Israel sendiri meminta Musa, udah Musa, kau jangan lihat, kau jangan dengar, kami jangan gitunya. Makanya bunyinya hanya guntur gemuruh, ya kan? Karena untuk datang ke hadirat Allah itu memang harus kudus, dikuduskan oleh Allah. Maka kata Allah kepada Musa ketika Allah mengampuni dosa Musa yang telah membunuh orang Mesir. Walaupun dia membunuh orang Mesir, Musa berdosa. Dia kan lari. Lalu mengembalakan, ya kan? Domba, kambing domba punya Yitro kan? Lalu dia pergilah. Lalu dia harus melepaskan kasut. Zaman dulu orang udah pakai sendal, kasut tuh. Ya. Dia melihat semak berduri tidak terbakar. Dia hanya menggambarkan begitu. Sebenarnya dia udah tahu wajah Allah itu sebagaimana, tapi dia tidak mau. Tapi justru dia tidak percaya. Akhirnya bara api masuk ke lidahnya, lalu gagap ya. Makanya Harun lah ya pandai ngomong. Ya kan? Kalau Musa itu dia gagap gitu. Tapi walaupun gagap dipakai Allah. Ya. Jadi belum tentu orang yang pandai ngomong, ya kan? Tapi tetap menyampaikan suara Allah. Akhirnya dia pergi suruh bangsa Israel itu waktu ke gunung itu. Tunggu ya, katanya, tunggu. Dia naik ke atas. Mati kali Musa, mana tidak mati. Gunung itu berkilat-kilat kan. Orang baru mendekatinya udah kena sambar petir. Akhirnya mendesaklah si Harun tuh. Udah Harun, buat anak lembu emas nih. Lalulah ketika Allah melihat kekejian, perjinahan bangsa Israel itu, maka kau lihatlah Musa, bangsamu. Kenapa Tuhan? Itu, dia sudah berbuat kekejian. Turunlah Musa, bawa loh batu. Tulisan tangan Tuhan tuh ya. Kalau Tuhan itu hanya tangannya aja kan, pasti Tuhan itu ya mewujudkan diri seperti manusia. Itulah Yesus Kristus. Menulis di loh batu. Kata Musa, memang celaka bangsaku nih katanya. Sini kok katanya. Sini. Digilingnya loh batu dengan anak lembu emas tuh kan. Loh, yang bunuh bangsa Israel itu bukan Allah. Musa kan? Loh batu. Ya kan? Dengan anak lembu emas digilingnya. Coba baca benar-benar tuh, ya. Diminumkan. Siapa tadi yang suruh ini? Kata Harun, aku didesak karena kau dibilang mati gitunya. Akhirnya lihat ribuan bangsa Israel mati, tidak tega juga Musa. Ya kan? Mencret, mana ndak? Itu kan namanya emas, kalau digiling jadi serpihan, dia kan jadi ini. Sedangkan untuk mengencerkan dia pakai merkuri, racun tuh emas. Ya. Memang bisa untuk perhiasan, tapi kalau dimakan, diminum ya pasti jadi racun kan? Mati. Ya, belasan ribu mati. Akhirnya Musa
memohon ampun kepada Allah. Lalu dia sendirilah yang akhirnya memahat loh batu lagi, ya kan? Turunlah Musa, itulah yang dimasukkan di dalam ya yang namanya ya bait suci itu. Ya, di dalam itu ada tabut perjanjian. Jadi di dalam tabut perjanjian itu kan ada loh batu yang ya duplikat. Karena Allah itu sekali tertulis tetap tertulis. Musa pula ngancurkannya, ya kan? Masukkan ke dalam ya tabut perjanjian itu. Dan mana itu roti dari surga yang tidak ada rasa katanya itu. Bayangkan bangsa itu hebat kan? Tiang awan menaunginya, tidak panas. 40 tahun di padang gurun itu. Sedangkan kita sekarang ini pada gerah, pada panas kan? Padang gurun. Nah, perjalanan itu membuat kita bertanya-tanya, apakah dengan pertobatan kita 40 hari 40 malam yang mengikuti Yesus itu, kita bisa memahami perjalanan iman kita? Mungkin bapak-bapak ada yang sudah berusia 50, 55 ya. Ada yang sudah berusia mungkin ada 60, ada yang ini ya. Rata-rata lah usianya, karena kalau untuk penjara dewasa ya pasti sudah 18 tahun ke atas kan di tempat ini. Apakah perjalanan iman itu membawa bapak-bapak pada suatu ya kecintaan kepada Allah? Maka dalam kitab Kejadian itu, maka dalam Antipon pembuka, Kristuslah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, berkat wafatnya para pilihan memperoleh warisan abadi yang dijanjikan. Karena melalui perantaraan Yesus. Jadi tidak ada yang bisa mengantar kita ke hadapan Allah Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Tidak bisa. Tapi Pak, bagaimana yang hidup baik? Itu urusan Allah. Ya kan? Allah punya cara, tidak bisa kita mau ngatur Allah. Terkadang kita ini ngatur Allah pula. Saya baca katanya Matius, Markus, Lukas, tidak ada Yesus membaptis. Kalau Yesus membaptis jelas-jelas itu di Injil Yohanes. Tetapi sebenarnya setiap firman dan sabda Tuhan itu membaptis orang sebenarnya. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita tahu ruah itu. Ruah itu kan kalau misalnya saya ngomong, itu kan pasti bapak-bapak dengar kan? Kalau ada hantu yang ngomong sini, bapak-bapak lari kan? Jadi siapa yang berani menghadapi misalnya ini kan? Nah itu yang dimaksud dengan firman itu. Kalau Allah yang bersabda, itulah dia firman-Nya. Nah firman yang keluar dari Allah, ya, itulah dia yang menjadi manusia. Maka sabda sudah menjadi manusia. Paham ya bapak-bapak? Kalau menjelaskan itu. Maka dalam doa malaikat Allah itu jam 6, jam 12, jam 6 sore itu kan, sabda sudah menjadi manusia. Ya, ada juga yang masih mendaraskan sabda sudah menjadi daging. Ya memang, sabda sudah menjadi manusia. Ya. Jadi ada Roh Kudus, ya. Makanya kata kita, banyak yang bertanya di kitab Kejadian tuh, berarti Allah itu kan jamak. Ya Elohim. Kalau Eloi itu kan tunggal aja. Kalau Elohim kan ditambah itu jamak ya. Ya, maka memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu hanya bisa dipahami oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Karena dia memahami, mengalami dan menyaksikan. Maka Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lah Yakub berubah menjadi dibaptis jadi ya, Allah Israel. Ya kan? Jadi Israel ya kan? Nah. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu itu ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianmu dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Itulah baptis. Namanya dirubah, Abram menjadi Abraham. Ya kan? Ishak, pembaptisannya itu begitu dramatis. Ya. Memang dia harus disunat. Lalu sunat itu belum, dia harus dikorbankan lagi. Maka namanya tetap Ishak.
Lalu Yakub karena dia mencuri berkat, mencuri. Mencuri. Maka disebut Yakub itu kan penipu. Ya. Maka namanya harus dirubah untuk menebus dosanya. Jadi Israel. Ya kan begitu kan? Karena si Esau di dalam perut mereka sudah berkelahi itu, di dalam perut Ribka. Satu berbulu, satu tidak. Ya kan? Esau senang berburu, Yakub suka masak. Nah, itulah kehebatan tukang masak. Kalau di sini pasti kalau di yang jadi boksan, tahaplah namanya tukang masak, pastilah disukai oleh kawan-kawan ya kan. Kalau dia masak enak ya di kamar nih, pastilah dia yang bagi makan yang enak kan sebagainya. Nah, karena Yakub ini rajin menolong Ribka, apa yang terjadi? Ribka sangat sayang dengan Yakub lah. Disuruh ini, masak ini, oke, mantap kan. Maka Yakub tuh pintar masak. Sedangkan Esau tuh pintar berburu. Lalu pas ada dia kelaparan, udah dapat buruan. Lalulah karena Yakub ini merasa anak kedua, dia sebenarnya bergurau atau ya memang sudah berseteru lah dia. Ya kan? Jadi Yakub itu kan artinya yang memegang tumit sebenarnya awalnya. Ya. Lalu akhirnya dia bilang apa? Kalau kau jual hak kesulunganmu, maka ku kasih kacang merah nih, gara-gara kacang merah. Hah, kacang merah. Iyalah, orang dah lapar. Nah, ini hati-hati kalau udah lapar. Akibatnya, kata pembantu Abraham, ngapa kalian gurau begitu? Tidak boleh. Bahasa di sini mali, begitu kan? Tapi udah terlanjur, yalah ambil ya katanya. Ya, baru sengahilah hak kesulungan. Gitu. Karena aku anak tertua katanya. Makanlah, wah, lupa dia udah, kenyang kan? Akhirnya menanglah Yakub nih kan, dapatlah tuh hak kesulungan. Lalu tiba-tiba mata si Ishak itu ya, sakit mata lah, karena dia tidak bisa lihat mungkin, wah ini tidak lama nih mati gitu ya kan. Dulu sakit mata bahaya, ya kan, lama-lama matanya buta, lalu tidak bisa lihat. Ya udahlah katanya nih, berkat ini mau aku salurkan kepada anakku yang sulung, Saul katanya, ya kan. Iya Pak, pergi kau cari, ya kan, kambing domba sana berburu untuk aku, kasih yang enak supaya berkat mengalir. Ada korban dulu. Didengarlah Ribka, cepat-cepatlah Ribka bilang, hei Yakub, cepat, bapakmu mau kasih berkat. Lalu dipotonglah ya kan, kambing domba itu, dikasih, dibuatkan bulunya, ya kan. Ini bulu Esau, suara Yakub. Bapaknya tahu sebenarnya, ya kan? Bulu ya Esau kan? Karena dia tahu rupanya bulu si Esau itu kayak kambing atau domba gitu ya. Nah udahlah, enak, berkat mengalir. Datang si Esau, ya kan? Mau ngasih makan ke bapaknya. Loh, udah aku kasih berkat tadi. Enggak Pak. Waduh, katanya nih. Tapi udahlah tidak apa-apa, ya kan? Tidak apa-apa. Kau pun ku kasih berkat, tapi berkatnya berbeda dia, ya kan? Berkat yang berasal dari Allah itu tadi itu. Akhirnya Yakub mau dibunuh Esau, lari dia. Nah, itu cerita, ya. Jadi cerita punya cerita. Jadi kitab suci ini mau menggambarkan bagaimana penipuan-penipuan itu terjadi, ya kan? Sama ceritanya antara Ishak dan Ismail kan. Ini kan akibat kesalahan Ribka. Kesalahan Sarah, ya, Sarai. Mengapa? Nah, kalau tadi kesalahan Ribka, ini perempuan ini berperan penting nih. Aduh, udah tua nih, udah tuwek. Ya kan, bayangkan dah 90. Macam mana? Dah lah sodorkan dah. Ya, 80 sodorkan si ini Hagar, ya, sodor kan. Abraham kan harus mengikuti kata istrinya. Yang salah siapa di sini? Ya kan? Yang salah yang berbuat atau yang menyodorkan? Ya dua-duanya salah. Tapi kesalahan itu karena Abraham itu mau tidak mau, ya. Tapi karena awalnya itu bayi tabung pertama ya. Ya kan bayi tabung.
benih-benih Abraham. Ya kan? Sel telur Hagar kan? Jadi udah ada. Dikasihlah Hagar tuh gundiknya. Karena zaman dulu gundik ya silakan dipakai. Kalau misalnya si nyonya itu lagi menstruasi, disuruh gundiknya. Kalau terjadi anak di situ, itu sebenarnya bukan anak yang sah. Nah, tetapi karena rupanya ya Ismail itu menyukakan hati Sarah, maka Sarah akhirnya mengangkat dia sebagai anak kandungnya sebenarnya. Tapi tidak mampu. Hagar bilang, lihatlah tuh, nyonya aku tuh, anak aku diangkatnya kan. Lalu sedih hati si Sarah. Laporlah dengan suaminya. Mana bisa kalau udah ibu rumah tangga lapor kan. Tuh lihat tuh pembantu kita tuh ngolok-ngolok aku. Memanglah kau nih kan. Udah dikasih nyaman, masih minta yang nyaman katanya. Dah diusirnya. Diusir. Tidak duli Abraham. Kenapa? Abraham tuh hanya setia kepada Sarah. Saking setianya, ya disuruh Sarah ngampiri gundiknya ya. Oke. Ya kan? Tapi kalau Sarah disakiti, karena ingat Sarah itu kan dibawa. Itu masih kerabat. Antara Abraham dengan Sarah itu kan ponaan ya. Dari tanah Ur tuh dia dibawa kan. Nah, lalu dia mengawini Sarah itu. Lalu dibawalah sampai ke daerah ya Mesir. Nah, di sana Raja Mesir itu ya, kalau tidak salah mau mengawini Sarah, lalu kena tulah. Ya kan? Ngapa kau tidak bilang itu istrimu? Cobalah bilang katanya. Akhirnya dikembalikan Sarah kan pada Abraham. Nah, jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa, ya, sejumlah besar bangsa, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Makanya bangsa Israel ngotot pakai ayat ini. Pedulilah, ini tanah yang udah dikasih Allah, perjanjian tanah tadi itu. Ngotot pakai ayat ini. Sampai titik darah penghabisan pun akan dipertahankannya. Walaupun dia udah diusir, dihancurkan, balik lagi, dan sampailah sekarang kan. Ngotot dia pakai ayat ini. Padahal kita tahu Zionis itu sebenarnya pahamnya komunis. Tapi apapun dilakukan dalilnya karena ada perjanjian ini nih. Dia pakai perjanjian ini. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi lupa dia bangsa Israel itu ada satu perjanjian yang paling utama, bahwa dia harus menerima Mesias, dia harus menerima Yesus Kristus. Tetapi rupanya perjanjian itu dilupakannya. Dia menunggu Mesias untuk datang kedua kalinya. Jadi jangan heran kalau di sana itu ada orang Yahudi yang percaya Yesus, tapi dia tidak disebut Kristen. Kan semuanya orang Yahudi dulunya. Makanya kata Santo Paulus, aku mewartakan Yesus Kristus kepada orang yang tidak bersunat. Ya. Tetapi Petrus, ya kan, akhirnya ya, mereka mengadakan pertemuan konsili untuk membahas itu. Sebenarnya orang sudah menjadi pengikut Allah itu kayak Raja Kores. Raja Kores itu memberikan ya bangsa Israel itu kebebasan dan bahkan membiayai pembangunan bait suci Allah. Dia dari bangsa lain. Bahkan kita tahu janda di Sarpat tuh kan. Banyak janda di Israel, tapi ngapa Elia hanya menyembuhkan janda Sarpat tuh? Begitu juga Naaman. Banyak orang kusta, tapi kok Naaman yang bangsa lain. Nah, makanya Allah juga dalam perjanjian lama ya memberkati bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,